Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hulil. Ini udah 11101010025 akan menjelaskan tentang sekolah sebagai lembaga sosialisasi dan membentukkan karakter anak. Dalam sekolah sangatlah penting dan perlu adanya sosialisasi karena guna adanya sosialisasi dalam sebuah sekolah sehingga peserta didik dan pendidik serta staf dalam sekolah tersebut mudah untuk berinteraksi, komunikasi, dan juga saling motivasi. Oleh karena itu, sekolah merupakan lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak. Jadi, di sekolah, guru itu gak hanya mengajar saja, akan tetapi guru juga mencetak bagaimana peserta didik itu memiliki karakter yang baik. Dikarenakan pada zaman modern ini, banyak kenakalan-kenakalan remaja yang sedang merajalela. Jadi, dalam sekolahan tersebut, guru itu menerapkan pembiasaan terhadap siswa. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk menumbuhkan rasa sadar siswa terhadap kegiatan yang berbangsa spiritualis. Contohnya, dalam sekolahan, kita tuh dibiasakan untuk sholat berjamaah dan juga di dalam sekolah kita itu dibiasakan untuk disiplin, disiplin terhadap waktu dalam membentukkan karakter. Anak dalam sekolah sangatlah banyak diantaranya. Guru bisa memberikan contoh teladan bagi muridnya. Jadi murid itu mencontoh terhadap gurunya, meneladani perilaku-perilaku gurunya tersebut. Yang kedua, seorang guru harus bisa menstimulasi terhadap siswanya agar siswa tersebut terangsang memiliki motivasi tinggi untuk belajar. Yang ketiga, dalam sekolah, ketika guru menerangkan sebuah pelajaran, maka dalamnya bisa diselipkan gitu, pesan-pesan moral sehingga upaya untuk membentukkan karakter seorang anak itu lebih cepat. Nah, dalam sebuah sekolah yaitu bangunan apa yang di dalam bangunan tersebut terdapat guru, murid, dan sebuah staf karyawan lainnya yang dalam sebuah lembaga tersebut saling bersosialisasi sesuai dengan observasi apa yang saya rasa. Makna sekolah. Sekolah itu merupakan lembaga pendidikan dengan kualifikasi pelatihan formal yang di dalamnya terdapat proses mengajar-mengajar, yaitu terdapat proses kegiatan belajar mengajar untuk tujuan mendidik siswa di bawah pengawasan guru. Dalam sekolah juga terdapat screening moral. Apa itu screening moral? Screening itu artinya penyaringan dan moral yaitu tingkah laku atau perilaku sebuah anak. Jadi sekolah sebagai screening moral yaitu di dalam sekolah kita menyaring anak itu berperilaku apa saja di sekolah, yaitu disaring sehingga dalam sekolah itu membiasakan terhadap anak menerapkan aturan-aturan di mana anak sekiranya bisa memilah dan memilih antara gimana yang baik dan gimana yang buruk dalam ruang lingkup sekolah. Contohnya kita menseleksi sebuah moralitas anak sehingga anak tersebut bisa mengenal dan menerapkan apa itu aturan-aturan yang ada di sekolah, tata tertib sekolah, norma-norma susila, dan juga seorang anak itu bisa sopan santun.
Sekolah sebagai pembentukan karakter, yaitu sekolah bisa membentuk tingkah laku siswanya dengan cara membiasakan siswa tersebut dengan aturan-aturan yang ada dalam sekolah, sehingga dapat membentuk tingkah laku siswanya. Contohnya, tata tertib sekolah. Itu mengajarkan untuk seorang siswa itu untuk disiplin. Jadi, peraturan sekolah tersebut bisa membantu terhadap karakter perilaku seorang untuk menjadi baik. Dengan adanya pendidikan juga dapat membantu seseorang seorang serta didik seorang siswa sehingga mereka itu bisa terdidik karakternya, dan juga dalam membentukkan karakter ini banyak cara-cara untuk membentuk karakter. Ya salah satunya dengan menstimulasi, mengonstruksi, dan juga mendidik terhadap seorang anak. Dengan adanya pendidikan di sini juga membantu para orang tua dalam mendidik putrinya untuk memiliki akhlak yang mulia, bertakwa dan beriman terhadap Allah, memiliki pengetahuan yang tinggi serta memiliki keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, menjadi seorang anak yang aktif, kreatif, dan berinovatif. Dan juga anak tersebut menjadi anak yang mandiri. Maka dari itu, pendidikan karakter keluarga juga sangat penting bagi anak. Tanpa keluarga, maka karakter awal tidak akan terbentuk. Pandangan keluarga terhadap suatu anaknya itu berbeda-beda, tergantung orang tuanya sendiri mau mendidik seperti apa terhadap anaknya. Dan juga berpengaruh tergantung keluarganya juga bisa mendukung terhadap seseorang, terhadap seorang perkembangan anak tersebut dalam sekolahnya. Karena terdapat macam-macam keluarga yang berbeda. Contohnya saja, keluarga yang broken home, keluarga harmonis, keluarga spiritualis, keluarga yang memiliki berpendidikan tinggi, dan keluarga yang berpendidikan rendah. Itu sudah beda cara mendidik anak tersebut. Maka anak yang didik oleh keluarga yang berbeda akan juga menghasilkan karakter sifat yang berbeda. Yang pertama tuh keluarga broken home. Keluarga broken home ini yaitu keluarga yang cerai, habis pisah. Cenderung anaknya tuh memiliki emosional tinggi, yaitu memiliki sifat temperamental emosional yang tinggi. Kenapa seorang anak memiliki sifat tersebut? Karena cenderung orang tuanya sering marah-marah. Jadi anak tersebut juga memiliki emosional yang sangat tinggi. Dan juga anak tersebut bisa juga pendiam dikarenakan mengalami sebuah depresi. Sehingga ketika masuk kelas tuh hanya diam, menelan semua masalahnya. Jadi karakter karakter anak itu beda-beda, tergantung keluarganya yang tergantung keluarga mendidik anak tersebut. Yang kedua, keluarga harmonis. Keluarga harmonis, anak yang dididik oleh keluarga harmonis cenderung anaknya akan merasa nyaman.
akan luas ya, akan terbuka untuk berbagai hal. Anak yang terdidik oleh keluarga harmonis karena memiliki korelasi yang positif bagi anak tersebut, jadi anak tersebut mudah untuk mendapatkan prestasi dan keberhasilan pada proses pembelajaran karena dalam lingkungan keluarga yang positif. Lain lagi di sini keluarga yang dalam ruang lingkup keluarga spiritual yang mana keluarga tersebut lebih mengedepankan imtak yaitu iman dan takwanya ketimbang iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya keluarga yaitu menghasilkan anak yang dididik dalam keluarga spiritualis. Kepribadiannya seorang anak itu memiliki imtak yang tinggi. Mengapa demikian? Sehingga kepribadian seorang anak itu sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam pergaulannya. Jadi moralnya itu sudah terscreening. Lain lagi keluarga yang berpendidikan tinggi. Kalau seorang anak sudah dididik oleh keluarga yang berpendidikan tinggi, cenderung anaknya memiliki potensi yang tinggi. Mengapa demikian? Karena karakteristik seorang anak terhadap pendidikan tuh gak, gak jauh beda dari orang tuanya. Jadi orang tua yang sudah berpendidikan maka akan lebih hati-hati dalam mendidik sebuah anak. Maka dari itu anak tersebut akan mudah terdidik. Apabila seorang anak dididik oleh keluarga yang berpendidikan rendah, beda lagi karakternya. Mungkin kebalikannya dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Tergantung keluarganya dalam mendidik sebuah anak. Ada juga keluarga yang berpendidikan rendah itu tidak boleh sama pendidikan dengan orang tuanya. Dikarenakan orang tuanya berpendidikan rendah sehingga prinsip orang tua tersebut ingin anaknya tidak memilih, ingin anaknya itu tidak sama dengan orang tuanya. Jadi anaknya tuh harus lebih pendidikannya daripada orang tuanya. Dan ada juga orang tua yang membiarkan anaknya terlantar. Di sini orang tua kalau berpendidikan rendah, entah anaknya tuh kadang terlantar gitu. Terserah deh, terserah anaknya tersebut mau masuk sekolah, mau bolos, mau mana. Soalnya orang tua ini tidak tahu menahu ya, anaknya itu sekolah atau mau bolos. Cenderung anak yang terdidik dari orang tua tersebut memiliki sifat karakter sisi negatif. Jadi seorang anak yang didik oleh orang tua yang tidak berpendidikan karena kurang didikan dari orang tuanya sehingga minimnya moralitas dari seorang anak. Dan terdapat sisi positifnya juga dari anak yang dilantarkan gitu, dari orang tuanya. Yaitu sisi positifnya anak tersebut menjadi mandiri ya. Mengapa demikian? Karena anak tersebut no, sudah terbiasa, terbiasa ditinggal, terbiasa sendiri, sudah terbiasa pokoknya dalam melakukan setiap hal. Ini lebih mending daripada
seorang anak yang berpendidikan sudah cukup harmonis, akan tetapi anak tersebut manja dalam sekolahnya. Jadi itu kembali lagi tergantung keluarga untuk mendidik anaknya seperti apa. Sehingga hasil didikan dari keluarga tersebut sangat berpengaruh terhadap karakteristik seorang anak. Dan juga sifat karakter anak ini nggak jauh dari orang tuanya. Contohnya saja, sifat kecerdasan seorang anak itu terwarisi dari ibunya gitu. Dan sifat karakter kepribadiannya anak itu terwarisi oleh ayahnya. Jadi kita itu memiliki sifat-sifat warisan dari orang tuanya. Peran keluarga terhadap pembentukan karakter anak ini sangat sangatlah berpengaruh gitu. Dikarenakan anak tersebut awal menerima pendidikan itu dari keluarganya. Setelah itu, anak tersebut disekolahkan, tergantung keluarganya. Ada yang mensupport terhadap sekolah anak, ada yang membiarkan anak itu tidak sekolah gitu, sehingga anak itu menjadi pengangguran dan lain-lain. Ada yang anaknya itu langsung kerja, gak, gak langsung sekolah. Jadi beda karakter seorang anak. Nah, kembali lagi, karakter seorang anak itu tergantung siapa yang mendidik dan juga karakter anak itu tergantung lingkungannya yuk. Lingkungannya itu di mana, bergaul dengan siapa, itu mempengaruhi terhadap karakter karakteristik seorang anak. Ya mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.